Dasar-dasar memilih titik akupuntur berdasarkan keluhan pasien, pemeriksaan nadi, dan teori 5 unsur. Nah, kita lihat nih Bu Indri. Apa keluhan Ibu? Nah, sakit pusing kepala bagian atas. Dalam teori ilmu akupuntur, Bu Anita, hubungan dengan organ apa? Lever. Jadi kita hubungan dengan organ lever. Kita dapat dari keluhan utama pasien, dugaan awal kita sudah kita dapat. Kalau ada kepala bagian atas terganggu, hubungannya dengan organ hati. Nah, berikutnya kita melakukan pemeriksaan nadi. Sehingga pada saat kita periksa nadi, tangan kiri kita periksa. Jangan raba Bu, Ibu raba. Apa yang Ibu dapatkan? Nadi mana yang paling lemah? Bandingkan nadi Chun, Wan, dan Ce. Nah, sehingga Ibu dapatkan nadi Ce. Ce kiri itu organnya apa? Ginjal. Nah, sehingga kita dapatkan itu ada organ ginjal yang lemah. Ya. Sehingga pada saat itu kita bisa konfirmasi ulang ke pasien. Bu Indri, pada saat Ibu lagi capek, itu suka sering gangguan pinggang nggak Bu? Kadang-kadang bisa sakit nggak pinggangnya? Kalau udah terlalu sakit. Sakit pinggangnya, kalau capek banget sakit pinggang. Orang kalau sakit banget kan, kalau lagi capek kan belum tentu sakit pinggang. Tapi karena nadi kirinya lemah, sehingga pasiennya Bu Indri pada saat dia capek sakit pinggangnya. Sehingga kita bisa lihat cek ulang ke kakinya. Kadang-kadang kaki Ibu suka bengkak. Bukan, memang selalu begini. Nah, selalu bengkak. Kedua, telapak kaki Ibu dingin. Sehingga hubungan coba Ibu pegang Ibu Anita telapak kakinya. Nah, sehingga telapak kaki itu hubungan dengan ginjal. Dingin ya, dua-dua Bu. Dingin. Sehingga ginjalnya itu dingin karena sudah lemah. Jadi api mingmennya sudah lemah. Sehingga nanti itu kita bisa dengan moksa dan akupuntur. Kedua, kita periksa lagi nadi tangan kanan. Coba Ibu Anita periksa. Periksa lagi Chun, Kuan, dan Ce. Nah, Ibu bandingkan nanti mana yang lemah antara telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Ce juga yang lemah. Lemah Ce-nya. Sehingga Ibu itu ada perikardium dan sanciao. Ya, sanciao, perikardium. Sehingga Ibu juga kadang-kadang suka ada rasa lagi kesel berdebar. Nah, berdebar. Jadi diserang sama san. Ya. Nah, akibat kesel, ingat kesel itu kayu, ya kan? Marah, kayu, nanti akan mengganggu api. Nah, setelah kita lihat ada keluhan pasien, nadi, ini, Ibu bisa juga melakukan pemeriksaan peraban nanti. Kita lihat sekarang ke teorinya kemarin Ibu. Nah, sehingga kita gambar di sini pakai hukum 5 unsur. Di sini ada jelas, di sini ada air dan kayu. Kalau dia sakit kepala bagian atas, pasiennya pusing, kita hubungkan dengan organ lever hati. Di sini. Nah, kita periksa, ternyata nadi cek kiri hubungannya dengan nadi cek kiri hubungan dengan ginjal. Ginjalnya lemah. Sehingga di mana organ ginjal unsurnya air, air tidak bisa menyiram kayu. Kurang bisa memelihara kayu, sehingga kayunya itu tidak terpelihara, sehingga Bu Indri sakit kepalanya sering berulang Bu ya? Iya. Sering berulang. Jadi kalau kita cuma tusuk hatinya Bu, dia hanya pengobatan simptom, akar masalah belum kita dapatkan. Nah, akar masalah kausalnya di sini Bu. Nah, sehingga kita mainkan di sini kausal. Dari data lagi ada cek kanannya lemah, sehingga yang diserang ada kelemahan di perikardium. Nah, sehingga kita lihat sini, kita ambil dalam standar ujian kompetensi akupuntur Indonesia dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupuntur Indonesia, kita ada kenal titik kausal, titik simptom, dan titik tambahan, saudara-saudara. Nah, di sini titik kausal kita lihat, berarti kalau dia organ cang, lever adalah organ cang, sehingga titik kausalnya adalah titik subbelakang, titik yen. Nah, pada saat tadi kita periksa nadi levernya kuat, ya kuat. Sehingga kita kalau nadinya levernya kuat harus diapain Bu?
Dilemahkan. Nah, sehingga kita lemahkan, ambil titik anak. Ginjalnya, ginjal adalah organ cang. Menurut rumus titik kausal dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupuntur Indonesia, rumusnya adalah sama. Kalau organ cang, rumusnya titik subbelakang dan titik M. Di sini kita dapatkan organ ginjalnya C, kirinya lemah apa kuat? Lemah. Sehingga kita ambil titik ibu. Nah, inilah titik kausalnya. Terus kita ambil lagi titik simptom. Titik simptomnya adalah titik untuk mengurangi gejala-gejala yang lain. Nah, kita dapatkan di sini titiknya adalah PC6 dan PC4 untuk Ibu Indri. Kalau dia kesel, dia sering berdebar. Ya, sehingga rasa kesel marah itu di sini, Bu. Dia menyerang perikardium. Diserang dia. Nah, sehingga perikardiumnya juga tertekan, Bu. Sehingga setiap dia kesel itu marah itu di sini, debar-debar di perikardium muncul ya. Sehingga kita ambil titik PC6 dan PC4. Untuk kepalanya kita ambil GB20 ditambah titik simptom GB20 dan titik itu 20. Ingat titik itu 20 itu meridiannya sampai ke otak. Berikutnya lagi kita ambil itu 4 untuk membangkitkan api Mingmen selain di moksa nanti. Nah, berikutnya lagi untuk saransianya kita ambil TE2 tembus ke TE3 untuk menghangatkan, untuk menambah energi, membuka sumbatan-sumbatan. Jadi sancel itu sifatnya mendobrak. Nah, sumbatan-sumbatan yang ada akan stagnasi yang ada sama sancau dia akan dobrak sehingga lancarlah sirkulasi qi. Jadi tambahnya kita ambil ST36 untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Demikianlah sekilas dasar-dasar cara berdasarkan ada keluhan pasien, kita hubungkan dengan pemeriksaan nadi, kita hubungkan dengan teori 5 unsur, sampai kita dapatkan pemilihan titik. Demikianlah saudara-saudara, standar pada saat kita mau mengikuti ujian kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupuntur Indonesia, wajib bagi seluruh lembaga akupuntur, seluruh siswanya wajib mengikuti ujian dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupuntur Indonesia. Demikianlah informasi dari Lembaga Pendidikan Akupuntur ya PEPRI, kurikulum standarisasi kompetensi, terakreditasi BAN PNF. Ayo kita sama-sama belajar akupuntur. Salam akupuntur Indonesia. Semangat. Oke.